Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ke-7. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang case study yang kedua ya. Kalau minggu sebelumnya kita bahas terkait mutilasi, nah di kasus yang kedua ini kita akan bahas tentang kasus aborsi. Semuanya tahu lah ya, praktik aborsi di Indonesia itu sangat banyak. Baik di aborsi secara sengaja maupun juga yang untuk alasan medis atau kesehatan bagi si ibunya sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kasus aborsi yang disengaja. Oke, sebelumnya silakan dilihat di sini ada contoh tulang bayi ya. Lagi-lagi semua yang ada di mata kuliah ini adalah real human bones. Jadi mereka adalah korban dari kasus-kasus yang ada yang kami dapat dari kepolisian Polda Jawa Timur. Dan kali ini saya sudah pegang real case dari kasus aborsi sekitar tahun 2022. Jadi yang kalian lihat di sini adalah koste ya, koste atau tulang rusuk bagian kanan dan juga kiri. Akan saya ambil satu sebagai percontohan. Oke, ini adalah salah satu contoh koste ke-8 bagian kiri. Apabila kita bandingkan dengan ukuran koste orang dewasa, akan seperti ini. Jadi pada dasarnya tulang bayi, baik itu fetus maupun yang sudah lahir ya, newborn, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah tulang orang dewasa. Orang dewasa itu jumlah tulangnya sekitar 206, sedangkan bayi bisa 300 lebih. Kenapa? Karena ketika kita masih belum mature atau masih belum ketika kita masih belum sampai pada tahapan pertumbuhan maksimal, tulang kita akan terus bertumbuh dan saling berhimpitan. Ketika terjadi proses maturing, di situ tulang mulai fuse atau menyatu. Itu sebabnya kenapa tulang anak-anak, tulang newborn, tulang juvenile itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada tulang orang dewasa. Seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat di sini. Ini adalah bagian-bagian kecil dari kranium atau kepala tulang bayi. Jumlahnya banyak. Ada sekitar 12 part untuk kranium sendiri. Sedangkan di orang dewasa, kranium hanya terbagi menjadi 5 part saja. Dan itu berlaku di seluruh bagian tulang yang ada pada tubuh kita. Oke, selesai. Oke, selanjutnya perhatikan rangka di bawah ini. Jadi setelah kalian pelajari tentang rangka bayi atau fetus ini, selanjutnya di sini ada rangka makaka atau kera kecil. Nah, seringkali dalam kasus-kasus forensik, terutama kasus aborsi, polisi sering salah mengartikan rangka monyet ini sebagai rangka bayi. Kenapa? Kalian bisa lihat di sini ada dua tulang ini, tulang panjang, tulang femur, dan tulang femur milik bayi. Ketiga tulang ini sekilas nampak sama. Secara ukuran sama, kemudian secara morfologis juga sama, secara maturity juga sama, warna juga sama, bentuk sama. Karena itu orang awam sering kali mengira tulang ayam, kemudian tulang monyet itu sebagai tulang bayi. Hanya karena ukurannya kecil. Tapi kalau kita cermati lebih jauh, perbedaannya ada pada maturity-nya dan juga pada bone growth-nya atau bentuk tulangnya. Jadi untuk kasus tulang makaka ini, dia sudah fully mature ya, dia sudah dewasa. Karena itu sudah jelas bone growth-nya seperti apa.
sudah ada kaputnya di sini, kemudian sudah ada festusnya di sini. Sedangkan untuk bayi, karena dia masih ada pada tahapan awal pertumbuhan, dia sama sekali belum mature. Secara compact bone, dia juga masih sangat fragile. Jadi itu cara untuk membedakan tulang manusia dan juga tulang bukan manusia dari compactnya. Seperti itu. Oke, setelah mendengar seluruh penjelasan yang ada, sekarang tugas nih. Jadi di MOOC V2, kalian bisa lihat di situ sudah saya berikan assignment untuk analisis case yang kita bahas hari ini, yaitu tentang aborsi. Jangan lupa dikerjakan ya, untuk do-nya 1 minggu setelah perkuliahan. Kemudian selain itu juga jangan lupa untuk mengerjakan pretest yang keempat. Jadi di setiap mata kuliah pasti ada pretestnya. Baik itu pertemuan pertama, kedua, sampai terakhir. Selalu ada pretest atau post-testnya. Jangan lupa dikerjakan ya, karena itu termasuk salah satu poin untuk penilaian saya di akhir mata kuliah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.